singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang berusaha menyelidiki perkembangan sastra sejak dari mulai pertumbuhannya sampai pada perkembangannya yang sekarang. Sejarah perkembangan sastra Indonesia sebenarnya terletak pada adanya kesinambungan antara satu periode dengan periode lainnya, baik ditinjau dari segi formal maupun dari segi kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Sastra Indonesia adalah sastra yang aslinya ditulis dalam bahasa Indonesia setelah mendapatkan pengaruh kebudayaan asing. Perjalanan sastra sejak lahir hingga sekarang sudah cukup panjang. Perjalanan panjang itu dapat diibaratkan sebagai mata rantai yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Dalam dunia kesastraan dikenal dengan adanya sastra lisan dan sastra tulis. Sastra lisan adalah sastra yang diceritakan dan diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Sastra ini dikenal dengan folklore, yakni cerita rakyat yang telah mentradisi yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat. Sedangkan sastra tulis adalah sastra yang berbentuk tulisan, baik novel, cerpen, atau yang lainnya dengan mencantumkan nama pengarangnya. Adapun periode sastra meliputi 1. Pujangga Lama. Periode sastra Indonesia yang pertama ialah Pujangga Lama. Angkatan ini menghasilkan berbagai karya sastra di Indonesia sebelum abad ke-20. Karya sastra angkatan Pujangga Lama umumnya menggunakan bahasa Melayu dengan kebudayaan Islam yang mendominasi. 2. Melayu Lama. Periode sastra Indonesia yang kedua ialah Angkatan Melayu Lama. Tidak jauh berbeda dengan Pujangga Lama, angkatan ini juga masih didominasi dengan bahasa Melayu klasik yang berkembang di Semenanjung Malaya. 3. Balai Pustaka. Yap, kita memasuki periodisasi sastra Indonesia yang menjadi tonggak dari berbagai karya sastra terkenal. Angkatan ini menjadi salah satu angkatan yang menghasilkan banyak pujangga yang ternama sampai kini. 4. Pujangga Baru. Periode sastra Indonesia berikut disebut sebagai Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini membawa angin segar dari kebudayaan Balai Pustaka yang seringkali mendapat protes karena masalah sensor sekaligus kritik dari pemerintah Hindia Belanda. Yang kelima, Angkatan 1945. Kali ini kita memasuki periodisasi sastra Indonesia yang bernama Angkatan 1945. Sederet nama yang sering kita temukan di berbagai buku pelajaran bahasa Indonesia di SMA maupun di SMP. Karya-karya sastra angkatan ini seringkali mengangkat berbagai tema-tema nasional dalam berbagai tulisan. Di angkatan 45 juga ada banyak jenis karya sastra seperti puisi dan cerpen yang lebih populer dibandingkan novel. 6. Angkatan 1950 sampai 1960. Periodisasi sastra Indonesia berikutnya lebih lagi didominasi dengan cerita pendek dan juga kumpulan puisi. Angkatan ini juga menghasilkan salah satu majalah sastra terbaik, yakni PT Interpress. 7. Angkatan 1966 sampai 1970. Sesuai angkatan 1960, periodisasi sastra Indonesia dilanjutkan oleh angkatan 70 dengan berbagai tema dan aliran sastra yang baru. 8. Angkatan 1980 sampai 1990. Periodisasi sastra Indonesia mulai memasuki tahun 1980.
Tahun-tahun ini terdiri dari banyak sastrawan perempuan dan juga roman percintaan yang tumbuh. Karya sastra juga tidak lagi terbatas pada novel, melainkan puisi cinta sekaligus sajak-sajak rindu. 9. Angkatan Reformasi. Setelah melewati masa-masa di mana roman percintaan sangat populer di masyarakat Indonesia, ternyata kita tidak bisa jauh-jauh beralih dari tema sosial budaya. Pada angkatan reformasi ini, berbagai jenis karya sastra kembali mengangkat permasalahan sosial, politik, dan juga budaya. 10. Angkatan 2000-an. Periodisasi sastra Indonesia yang terakhir yakni angkatan 2000-an. Kalian pasti tahu kalau era ini karya sastranya sudah bukan lagi daerah istimewa seperti zaman Hindia Belanda. Berbicara tentang aliran sastra, dalam karya sastra dikenal beberapa aliran, yaitu 1. Realisme. Aliran ini merupakan sastra yang melukis keadaan atau peristiwa sesuai dengan kenyataan apa adanya. Pengarang tidak menambah atau mengurangi suatu kejadian yang dilihatnya secara positif. Contohnya karya sastra angkatan 45, baik prosa maupun puisi. Banyak yang beraliran realisme seperti berjudul Pertemuan karya Chairil Anwar. 2. Naturalisme. Aliran sastra ini melukiskan suatu secara apa adanya yang dijiwai adalah hal-hal yang kurang baik. Contohnya pada sebuah kapal karya N. Hadini dan cerpen-cerpen Montinggo Busiek. 3. Neonaturalisme. Aliran ini merupakan aliran baru dari naturalisme. Aliran ini tidak saja mengungkapkan si jelek, namun juga memandang suatu dari sudut yang baik pula. Contohnya Raumanen karya Mariani Katopo, Katak Hendak Jadi Lembu karya Sultan Iskandar, dan Keluarga Purnama karya Ramadan KH. 4. Ekspresionisme. Aliran ini yaitu aliran dalam sastra yang menekankan pada perasaan jiwa pengarangnya. Contohnya puisi-puisi karya Chairil Anwar, Sutarji CB, Subagio Sastrowardojo, Toto Sudarto Bachtiar. 5. Impresionisme. Aliran ini yaitu aliran dalam sastra yang menekankan pada kesan sepintas tentang suatu peristiwa, kejadian atau benda yang ditemui atau dilihat pengarang. Dalam hal tersebut, pengarang mengambil hal-hal yang penting-penting saja. 6. Determinisme. Aliran ini yaitu aliran sastra yang melukiskan suatu peristiwa atau kejadian dari sisi jeleknya saja. Biasanya menyoroti pada ketidakadilan, penyelewengan, dan lain-lain yang dianggap kurang baik pengarang. Contohnya sebagian besar puisi angkatan 66. 7. Surrealisme. Aliran ini yaitu aliran dalam sastra yang melukiskan suatu secara berlebihan sehingga sulit dipahami oleh penikmat atau pembaca. Contohnya beatbox atau drama karya Rendra, Lebih Hitam Dari Hitam, atau cerpen karya Iwan Simatupang, pot atau puisi karya Sutarji Chalsoung Bakri. 8. Idealisme. Aliran ini yaitu aliran dalam sastra yang selalu melukiskan cita-cita, gagasan, atau pendirian pengarangnya. Contohnya puisi-puisi karya Chairil Anwar. 9. Simbolisme. Aliran ini yaitu aliran sastra
yang menampilkan simbol-simbol atau syarat dalam karyanya. Hal ini dilakukan pengarang untuk mengelabui maksud yang sesungguhnya. 10. Romantisme. Aliran ini yaitu aliran dalam sastra yang selalu melukiskan sesuatunya secara sentimental penuh perasaan. Contohnya Dian yang tak kunjung padam, karya Sultan Takdir Ali Syabana. Layar terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syabana. Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. 11. Psikologisme. Aliran ini yaitu aliran dalam sastra yang selalu menekankan pada aspek-aspek kejiwaan. Contohnya Siarah atau Roman, karya Iwan Simatupang. Belenggu atau Roman, karya Abdul Muiz. 12. Didaktisme. Aliran ini yaitu aliran dalam sastra yang menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Dalam sastra lama banyak karya yang bersifat mendidik. Contohnya Salah Asuhan, roman karya Abdul Muiz, Karena di Kerendahan Budi, karya HSD Muntuh, Syair Perahu, karya Hamzah Fansuri. 13. Mistikisme. Aliran ini yaitu aliran dalam sastra yang melukiskan pengalaman dalam mencari dan merasakan nafas ketuhanan dan keabadian. Contohnya Syair Perahu, karya Hamzah Fansuri. Nyanyi Sunyi, karya Amir Hamzah. Kekasih Abadi, karya Bahrum Rangkuti. Rindu Demam, karya C.E. Tetengkeng.